Halo semuanya, di video ini saya akan menyampaikan materi sejarah mengenai penjelajahan bangsa Eropa ke Nusantara. Yang pertama adalah rute pelayaran bangsa Portugis. Pada abad ke-15, Portugis terlibat perseteruan dengan Spanyol. Hal ini akhirnya mempengaruhi kebijakan terkait jalur pelayaran mereka. Untuk menghindari perseteruan di antara keduanya dalam rangka memperebutkan koloni, Paus di Vatikan menandatangani Perjanjian Tordesillas. Perjanjian ini membagi wilayah penjelajahan menjadi dua wilayah, yaitu wilayah barat yang menjadi bagian wilayah milik Spanyol dan wilayah timur menjadi bagian milik Portugis. Pada tahun 1487, Bartolomeus Dias mulai melakukan pelayarannya dimulai dari Lisabon, Portugis. Sesuai dengan isi perjanjian Tordesillas, Bartolomeus Dias melakukan pelayaran ke arah timur dengan menyusuri pantai barat benua Afrika ke arah selatan. Pada tahun 1488, Bartolomeus Dias akhirnya tiba di Tanjung Harapan, Afrika Selatan. Pelayarannya hanya sampai di Tanjung Harapan. Dia pun memutuskan untuk kembali ke Portugis. Pada tahun 1497, perjalanan bangsa Portugis dilanjutkan oleh Vasco da Gama. Vasco da Gama menyusuri pantai barat benua Afrika dan sampai di Tanjung Harapan. Dari Tanjung Harapan, Vasco da Gama kemudian melanjutkan perjalanannya dengan menyusuri pantai timur benua Afrika. Hingga pada tahun 1498, Vasco da Gama akhirnya tiba di India, tepatnya di Calicut. Vasco da Gama berhasil mengitari benua Afrika sehingga tiba di India, dan kelerengnya dianggap sebagai penemuan pertama rute laut di Eropa ke India untuk menggantikan rute darat yang disebut jalur Sutera. Pada tahun 1503, Afonso de Albuquerque melanjutkan pelayaran dari rute Vasco da Gama. Pada tahun 1543, akhirnya tiba di India. Dari tahun 1504 sampai dengan 1510, Alfonso menjabat sebagai gubernur jenderal dari Portugis untuk wilayah India. Pada tahun 1511, Afonso de Albuquerque akhirnya melanjutkan pelayaran menuju Malaka dan berhasil menaklukkan Malaka pada tahun yang sama. Setelah menaklukkan Malaka pada tahun 1511. Pada tahun 1512, Afonso de Albuquerque akhirnya tiba di Maluku dan bersekutu dengan kerajaan Ternate. Yang kedua adalah rute pelayaran Spanyol. Christopher Columbus melakukan pelayaran ke arah barat mengarungi Samudra Atlantik. Dia tiba di Kepulauan Bahama, yakni San Salvador dan Haiti, kawasan benua Amerika. Columbus mengira telah tiba di Hindia sehingga penduduk yang ditemui disebut Indian. Sejak ekspedisinya, bangsa Eropa mulai mendatangi benua Amerika dan membangun daerah koloni. Pada tahun 1519, perjalanan bangsa Spanyol dilanjutkan oleh Ferdinand. Ferdinand ini melakukan pelayaran dengan melihat rute pendahulunya, yaitu Christophorus Columbus. Misinya adalah mengelilingi dunia dan menemukan kepulauan rempah-rempah. Dari Spanyol, Ferdinand ini berlayar ke arah barat dengan mengarungi Samudra Atlantik. Kemudian, Ferdinand Magelhaens berlayar ke arah selatan dengan menyusuri pantai timur benua Amerika. Hingga pada tahun 1520, Ferdinand tiba di ujung selatan benua Amerika yang sekarang disebut dengan Selat Magellan. Dari Selat Magellan, armada dari Ferdinand melanjutkan pelayarannya dengan mengarungi Samudra Pasifik. Pada tahun 1521, Ferdinand Magelhaens dan armadanya tiba di Filipina. Setelah tiba di Filipina, Ferdinand meninggal dunia karena terlibat konflik dengan masyarakat setempat. Misinya kemudian dilanjutkan oleh Sebastian del Cano. Pada tahun 1521, Sebastian del Cano melakukan pelayaran ke arah selatan hingga tiba di Kepulauan Maluku dan bekerja sama dengan Kerajaan Tidore. Selanjutnya, rute pelayaran Belanda pada abad ke-14 hingga abad ke-15. Pada tahun 1594, Belanda mengirimkan William untuk melakukan pelayaran menuju ke arah kutub utara. Pelayaran dari William Burns ini gagal karena cuaca yang sangat ekstrim di daerah utara, sehingga akhirnya memutuskan untuk kembali. Namun, ketika di tengah perjalanan, William Burns ini meninggal dunia.
Pada tahun 1599, Belanda mengutus Cornelis de Houtman untuk melakukan pelayaran mencari rempah-rempah. Dalam pelayarannya, Cornelis de Houtman mendapatkan petunjuk dari laporan Jan Huygens van Linschoten dan Petrus Plancius yang sebelumnya pernah mengikuti pelayaran bangsa Portugis. Cornelis de Houtman melakukan pelayaran dengan menyusuri pantai barat benua Afrika hingga tiba di Tanjung Harapan. Dari Tanjung Harapan, Cornelis de Houtman melanjutkan pelayaran dengan menyusuri pantai timur benua Afrika hingga tiba di Kepulauan Madagaskar. Setelah dari Kepulauan Madagaskar, Cornelis de Houtman tidak melanjutkan pelayaran menuju India. Cornelis de Houtman melakukan pelayaran dengan mengarungi Samudra Hindia hingga menyusuri tepian barat Sumatera hingga tiba di Selat Sunda karena pada saat itu Selat Malaka telah dikuasai oleh Portugis. Cornelis de Houtman dan anak buahnya akhirnya berlabuh di Banten pada tahun 1596. Nah, itu dia pemaparan materi mengenai rute pelayaran bangsa Eropa ke Indonesia. Jadi, kesimpulannya, penjelajahan bangsa-bangsa Eropa ke Nusantara merupakan bagian dari upaya mencari jalur perdagangan langsung ke Asia, terutama untuk rempah-rempah. Rute pelayaran berbeda-beda, tergantung kebijakan dan kondisi politik masing-masing negara. Namun, semuanya berakhir di kawasan Nusantara dan mempengaruhi sejarah kolonialisme di Indonesia.